Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian implementasi sistem penunjang keputusan perekrutan karyawan di toko Jagra.id dengan metode Simple Additive Weighting. Perkenalkan, saya Citra Anggraini dengan NIM 20121523. Untuk latar belakang masalah. Perekrutan karyawan merupakan hal penting bagi sebuah perusahaan dalam rangka mendapatkan karyawan baru berkompeten yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan owner Jagra ID, Fajar Haryanto, terdapat masalah pada toko Jagra ID, yaitu penentuan penerimaan karyawan baru karena keterbatasan Human Resource Development sehingga menyebabkan kurangnya evaluasi serta kriteria penerimaan karyawan yang sesuai dari toko Jagra ID dan banyaknya jumlah pelamar membuat proses pemilihan karyawan memakan waktu yang lama. Dalam suatu perusahaan berkembang, proses seleksi karyawan yang baik sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja. Sehingga penilaian yang akurat sangat-sangat dibutuhkan untuk memilih karyawan yang terbaik dan sesuai kriteria job desk. Upaya mengoptimalkan penerimaan karyawan diperlukan sistem informasi yang baik untuk mengurangi tingkat kesalahan, dan sistem penunjang keputusan atau decision support system adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memproses sebuah data dalam pengambilan keputusan dan menyediakan informasi yang relevan, sehingga kriteria-kriteria yang akan menjadi kriteria penentu seorang karyawan baru itu diterima atau tidak dapat menjadi hasil atau nilai yang menjadi patokan utama untuk menentukan karyawan yang terpilih. Lalu pada rumusan masalah, di sini saya merumuskan 2 masalah, yaitu bagaimana mengimplementasikan sistem penunjang keputusan untuk perekrutan karyawan baru menggunakan metode Simple Additive Weighting, dan apakah pengguna metode SAW berbasis website dapat menentukan karyawan yang terpilih berdasarkan kriteria yang ada. Untuk tujuan penelitian yang akan saya capai yaitu menghasilkan sistem penunjang keputusan untuk perekrutan karyawan baru menggunakan metode perhitungan SAW, yaitu mendapatkan alternatif kelayakan calon karyawan berdasarkan dengan kriteria, dan diharapkan dapat meningkatkan dan mengimplementasikan efisiensi waktu dan menghindari penilaian subjektif yang ada, agar karyawan yang terpilih adalah karyawan yang berkompeten. Lalu untuk matriks literatur review, di sini saya menggunakan referensi dengan satu judul penelitian, yaitu penggunaan metode SAW dalam pengambilan keputusan rekrutmen karyawan pada PT ABC. Nama penulis Desi Fibriana, tahun publikasi 2020. Hasil penelitiannya yaitu perhitungan untuk rekrutmen pegawai untuk menentukan calon pegawai yang lolos dalam proses seleksi administrasi dan berhak untuk menempuh proses selanjutnya dalam tahapan rekrutmen pegawai, yakni proses wawancara oleh pemimpin. Lalu perbandingan penelitian sebelumnya menggunakan metode SAW pada PT ABC untuk perekrutan karyawan baru.
dan tidak menghasilkan aplikasi web. Sedangkan pada penelitian ini, output yang akan dihasilkan adalah aplikasi website sistem penunjang keputusan berbasis web. Lalu yang kedua yaitu sistem pendukung keputusan perekrutan karyawan PT Cakra Mobilindo menggunakan metode SAW. Untuk nama penulisnya yaitu Aditya Rizky Pratama dan Ismar Miati. Tahun terbitnya 2020. Lalu hasil dari penelitian tersebut adalah aplikasi yang dibangun mempermudah manajer dalam mengambil keputusan pemilihan calon karyawan dan sistem dapat mempermudah pendaftaran karyawan pada PT Cakra Mobilindo sebesar 100% dan membantu pelamar untuk melakukan proses rekrutmen calon karyawan sebesar 82,5%. Lalu perbandingan dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan metode SAW dengan objek yaitu PT Cakra Mobilindo, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu objeknya toko jagra.id. Lalu yang ketiga, sistem penunjang keputusan penerimaan karyawan menggunakan metode SAW pada PT Pony Express Sukses Tama Jakarta. Nama penulisnya yaitu Lia Mazia, Liliani Asri Utami, M. Bayu Himawan, Arum Dwi Lestari, dan Mila Aprilia. Untuk tahun terbitnya yaitu 2021. Hasil dari penelitiannya adalah aplikasi yang siap digunakan untuk penerimaan karyawan baru agar tidak terjadi kecurangan karena penilaian subjektif. Lalu untuk perbedaan atau perbandingan penelitian sebelumnya ini tidak melakukan pengujian pada aplikasi yang dibangun, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan melakukan pengujian pada fungsionalitas aplikasi web. Lalu yang keempat yaitu sistem penunjang keputusan penerimaan karyawan baru menggunakan metode SAW pada PT Krestek Indonesia Cikarang dengan nama penulis yaitu Rizky Ayu Saputri, Angelina Noviana, Sianturi Siti, Mutmainah, dan Eka Rini Yulia dengan tahun terbit 2022. Lalu untuk hasil penelitiannya yaitu SPK penerimaan karyawan baru dengan metode SAW akan mempercepat proses seleksi pelamar secara tepat, akurat. Hasil perangkingan dengan menggunakan metode SAW ialah dengan cara mengurutkan angka yang terbesar hingga yang terkecil. Metode ini dapat membantu perhitungan dalam mendukung keputusan penerimaan karyawan dengan menggunakan perankingan pada setiap calon karyawan atau disebut alternatif dan mampu menyelesaikan persoalan pemilihan dengan metode SAW dengan memberikan nilai bobot atau nilai pada setiap calon karyawan. Lalu untuk perbandingannya yaitu SPK yang di penelitian yang sebelumnya yaitu SPK untuk penerimaan karyawan baru tidak dilengkapi dengan UML atau permodelan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan permodelan UML. Lalu yang kelima yaitu sistem pendukung keputusan seleksi penerimaan karyawan pada PT Pelindo 1 menggunakan metode SAW. Nama penulis Yanti Yusman, Sri Nadriati, dan Nursaka Putra. Tahun terbit 2022. Untuk hasilnya yaitu SPK untuk menentukan laporan calon karyawan yang akan memperoleh hasil seleksi, mempermudah pihak perusahaan dan juga mempercepat proses seleksi karyawan yang berhak mendapatkan pekerjaan berdasarkan kriteria yang ada. Lalu untuk perbandingannya yaitu pada penelitian sebelumnya kriteria tidak akurat sehingga hasil dari pengambilan keputusan kurang akurat. Sedangkan pada penelitian selanjutnya akan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang sangat diperlukan agar tingkat keakuratannya dapat diakui. Lalu yang keenam yaitu sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan menggunakan simple additive weighting studi kasus PT Trovaindo Prima Perkasa dengan nama penulis Rohmat Taufik, Angga Aditya Permana, Teddy Cahyanto, Rizky Ada dengan tahun terbit yaitu 2018. Untuk hasil dari penelitiannya yaitu SPK dengan metode SHAW yang dapat mengetahui nilai terendah hingga tertinggi yang didapatkan oleh setiap calon karyawan. Lalu
perbandingannya yaitu penelitian sebelumnya tidak memberikan diagram alur penelitian, sehingga penelitian masih rancu, dan untuk penelitian selanjutnya penulis memberikan alur penelitian. Lalu untuk yang ketujuh, sistem pendukung keputusan pengangkatan karyawan tetap menggunakan metode SAW berbasis web pada PT Nucleus Precis dengan nama penulis Sri Lestari, Miftahul Jannah, dan Ahyana Putri Karisa. Dengan tahun terbit 2022, untuk hasilnya itu karyawan terpilih menjadi karyawan tetap berdasarkan hasil tabel dan aplikasi web SPK dengan menentukan hasil maksimum. Lalu perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya penulis menggunakan tema pengangkatan karyawan tetap menggunakan metode SAW, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu melakukan implementasi SPK pada perekrutan karyawan. Lalu yang terakhir yaitu ada implementation of the simple additive weighting method at Universitas Terbuka Mataram for new employee recruitment dengan nama penulis Husain Hero Santoso, Helma Wardana, Muhammad Irwan Ardiansyah, Nurul Fitriani dengan tahun terbit 2022. Hasilnya yaitu 20 pendaftar dengan 5 kriteria yaitu IPK, umur, pendidikan, tes akademik, dan interview menghasilkan 10 orang yang memiliki skor tinggi. Sehingga SAW ini berfungsi untuk melakukan perankingan. Lalu perbedaan pada penelitian sebelumnya fokusnya yaitu perhitungan SAW tanpa membuat aplikasi web, sedangkan pada penelitian selanjutnya yaitu fokusnya pada perhitungan SAW dengan metode perhitungan SPK dengan metode SAW dan diimplementasikan pada aplikasi SPK berbasis web. Lanjut untuk alur penelitian, di sini alur penelitiannya yaitu mulai analisis masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis data, mengolah data penelitian, perancangan sistem, implementasi sistem, evaluasi dan monitoring sistem, lalu selesai. Di sini terkategori pada 2 tahap, yaitu tahap awal penelitian dan tahap pengolahan data serta implementasi sistem. Untuk jadwal penelitian, di sini ada kajian pustaka yang dikerjakan pada bulan pertama, lalu identifikasi masalah, terus analisis permasalahan dan pemecahan masalah, serta penulisan laporan yang telah dilakukan secara sistematis. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.